Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa di dalam Ephrata with Jesus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Untuk itu, mari kita memulai Ephrata with Jesus pada malam hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan baik dan selalu baik. Dan untuk selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bersekutu dan menerima berkat-berkat Tuhan lewat Ephrata with Jesus. Kami percaya kerinduan kami ketika kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami pun akan menerima berkat-berkat dari Engkau ya Tuhan. Kami akan menerima kekuatan yang baru. Kami akan menikmati janji-janji Tuhan. Kami akan menikmati pemulihan yang semuanya itu berasal dari Engkau. Dan kami percaya itu akan nyata di tengah-tengah ibadah kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memulaikan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah sejenak. Mari kita mau meninggikan Dia pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Untuk kami tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Untuk kami tahu yang menyenangkan akan hati Tuhan ataupun yang tidak. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dengan firman-Mu yang akan kami terima pada malam hari ini akan terus menuntun kami untuk kami dapat selalu melakukan apa yang menjadi setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami ya Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Oh,
semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulia namamu, oh Yesus. Haleluya, mulia namamu, agunglah karyamu Tuhan. Dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur oleh karena karyamu besar dan ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua, mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini kita akan kembali menikmati berkat-berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Alkitab atau Alkitab masing-masing. Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-15. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Orang Kristen yang Bijaksana. Orang Kristen yang bijaksana. Kalau kita melihat dari arti bahasa Indonesia, arif itu bisa dikatakan orang yang bijak atau orang yang penuh dengan hikmat. Hikmat itu apa sih? Ya, hikmat itu adalah tentu suatu hal yang bisa dikatakan sesuatu hal yang bukan hanya saja didapat dengan ilmu atau dengan kejeniusan seseorang, tetapi hikmat itu adalah bisa dikatakan sebuah karunia yang diberikan. Ya, kalau di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa banyak orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan, dan dia diberikan hikmat yang luar biasa. Dan hikmat ini bukan sekedar hanya sesuatu yang bisa seseorang sebagai hadiah bisa berikan, tetapi inilah sebuah, kayak saya katakan tadi, karunia atau anugerah, gift yang diberikan Allah kepada manusia. Hikmat berasal dari kata hokmah, ya, yang berarti menjadi bijaksana, bertindak bijaksana, menjadi orang yang arif. Ya. Dan kata hikmat ini memiliki pemahaman, ya, yang bahwa di dalam seseorang yang mempunyai hikmat, dia mampu menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi penilaian perbuatan sesuai pengertian yang dapat dimengerti tentunya. Tidak jarang dibutuhkan sebuah kecerdasan emosional untuk mampu mengelola segala pengertian yang diterima. Dan ini bukan sesuatu yang mudah atau bisa dipelajari, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa didapatkan seseorang, seperti yang tadi saya katakan. Orang seperti memberikan suatu hadiah, ya, ini dia hikmat, kamu pakai ini ya, bukan seperti itu, bukan semudah itu, bukan sepele seperti itu, tapi sesuatu yang tadi saya katakan anugerah yang diberikan khususnya dari Tuhan kepada manusia. Dunia memiliki hikmat sendiri, ya. Dunia memang memiliki hikmat, tetapi itu terbatas. Hikmatnya didapat dari orang-orang yang mungkin saya katakan tadi jenius, orang-orang yang dikatakan seorang filsuf, seorang pemikir yang luar biasa, seorang ilmuwan yang suatu hal yang dia dapat dan itu diberikan kepada orang banyak yang pada akhirnya diterima. Tapi berbicara tentang hikmat Tuhan, di sini yang harus kita mengerti adalah di mana hikmat itu yang akan membuat kita tetap terus terkoneksi. Hikmat itu akan tetap terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hikmat itu yang akan terus membawa kita, menjadikan diri kita, status kita sebagai anak-anak Tuhan. Berbicara tentang orang bijak, Alkitab selalu mengaitkan dengan orang yang takut akan Tuhan, betul tidak? Ya,
Kalau firman Tuhan berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, orang yang bijak pasti itu orang yang takut akan Tuhan. Dalam artian bijak di sini adalah orang yang bijaksana, yang hidup di dalam Tuhan tentunya. Dan kebijaksanaan dalam diri seseorang ya tidak hanya yang tadi saya katakan, bukan hanya lewat pendidikan formal, ilmu pengetahuan, filosofi, ide manusia, melainkan apa? Harus itu disertai dengan takut akan Tuhan dan terlebih lagi tetap tekun untuk apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena hikmat Tuhan didapati dari hal-hal tersebut. Karena Amsal 9 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Artinya betapa pentingnya kita semakin mengenal Tuhan, disitulah semakin banyak hikmat yang akan kita dapati. Secara etimologi bahasa, orang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat. Ya. Memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi keadaan, situasi, atau dalam suatu permasalahan. Jadi dalam hal-hal tertentu, hikmat itu muncul untuk apa? Dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia bisa menyatakan suatu hal yang tidak mungkin sebelumnya terpikirkan oleh orang lain. Sehingga ada suatu hal, ada solusi, ada jawaban yang bisa didapati. Ya. Dan juga ketika mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang tidak baik, ya tentu ini juga melatih panca inderanya untuk apa? Dia menyikapi bagaimana apa yang harus saya lakukan. Ya. Ini orang-orang yang saya katakan dewasa rohani. Karena apa? Hikmatnya itu sudah terlatih. Ya. Sehingga ia mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan atau yang bukan kehendak Tuhan. Banyak orang yang kurang peka melihat hal-hal yang tidak baik atau jahat di sekitarnya. Karena apa? Kekurangan hikmat itu. Banyak orang-orang yang merasa bahwa ini gak ada masalah. Cuman sedikit kok. Ya. Inilah orang yang kekurangan akan hikmat. Dia tidak tahu membedakan ini kehendak Tuhan atau tidak. Orang yang kalau mempunyai hikmat, ya terlebih lagi itu hikmat dari Tuhan, atau saya katakan dia dewasa secara rohani, ya, dia akan tahu untuk ketika diperhadapkan situasi yang tidak baik, atau diperhadapkan situasi untuk memilih, saya harus menentukan yang mana. Dia tahu menentukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang walaupun itu mungkin secara pribadi itu menguntungkan dia. Tapi ternyata itu tidak Tuhan inginkan atau tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ya, tentu orang yang memiliki hikmat pasti dia akan menolak kalau itu bukan berasal dari kehendak Tuhan. Atau bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini apa? Hal ini disebabkan oleh apa? Orang yang sulit membedakan ya kehendak Tuhan, orang yang sulit membedakan mana yang baik atau yang tidak baik, mana yang sesuai dengan kebenaran atau tidak, ya karena dia tidak berakar di dalam Tuhan. Atau saya mau katakan dalam beberapa waktu kemarin kita berbicara tentang mengenal Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Makanya ketika diperhadapkan suatu hal yang tadi saya katakan, ya situasi atau keadaan yang diperhadapkan untuk dia harus memilih mana ya, yang mana ini, dia sulit untuk memilih yang benar atau yang baik. Di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, tentu kita harus mempunyai fondasi yang kuat. Kita harus mempunyai dasar yang kuat. Kita harus mempunyai tiang pancang yang kuat ketika kita hidup di dalam dunia ini. Sebagai orang-orang percaya, hikmat Tuhanlah yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kita tetap dapat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang mempunyai fondasi yang kuat, dia pasti mengenal Allahnya seperti apa.
Dia pasti tahu mana memilih yang baik. Dia pasti tahu mana yang menyenangkan akan hati Tuhan. Dan itu saya percaya, itu ada di dalam kehidupan kita semua yang mengikuti Ephrata with Jesus. Haleluya. Katakan amin. Hikmat Tuhan sangat penting bagi kita. Untuk apa? Kita mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, khususnya dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan. Juga disertai dalam kehidupan kita di dalam pekerjaan, dalam usaha yang kita lakukan, aktivitas kita hari demi hari. Hikmat Tuhan sangat diperlukan. Kita melihat bagaimana Salomo ketika kerajaannya dikokohkan oleh Tuhan, ketika dia menjadi raja yang sukses, dia tidak minta yang namanya hal-hal yang secara materi atau yang dunia bisa lihat. Tetapi kita bisa melihat bahwa satu yang dia minta adalah hikmat dari Tuhan. Karena Salomo sadar dia memimpin bangsa yang besar. Dan diperlukan suatu hal di mana ketika dia memberikan keputusan, itu keputusan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo sadar betapa pentingnya hikmat Tuhan di dalam dia menjalani kehidupannya yang saat itu sebagai seorang raja. Dan bukan sebagai seorang pemimpin saja. Kita mungkin sebagai seorang anak, kita mungkin sebagai seorang bawahan di dalam sebuah perusahaan. Kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Di dalam keputusan kita, dalam perkataan kita, pada akhirnya itu membuat orang-orang di sekitar kita pun menjadi diberkati. Oleh karena apa? Tindakan yang kita lakukan. Oleh karena apa? Perkataan yang keluar dari mulut kita ini. Hikmat Tuhan tentu akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Semakin hikmat Tuhan menguasai pikiran kita, maka kehidupan rohani kita, kualitas level rohani, level iman kita akan semakin naik. Karena apa? Itu yang tadi saya katakan, terlatih sehingga kita menjadi dewasa. Panca indera kita, mata, mulut, telinga, bahkan hati kita secara batin pun kita mempunyai kepekaan. Bagaimana yang tadi saya katakan bahwa ya, saya harus memilih yang baik atau yang jahat, tentu kita akan memilih yang baik. Saya harus memilih mana yang kehendak Tuhan atau tidak, tentu kita akan memilih kehendak Tuhan. Mana yang menyenangkan atau berkenan di hadapan Tuhan, tentu kita akan memilih yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang akan kita lihat bersama-sama dari contoh-contoh tokoh Alkitab di dalam Daniel. Yang kita lihat bersama-sama tentunya tokoh-tokoh terkenal ini adalah Daniel dan lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita bisa melihat orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Ya, dari Daniel kita akan belajar Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kita akan belajar bagaimana hikmat itu bekerja dalam diri seseorang. Apa yang dihasilkan dan apa yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai jemaat-jemaat GPD Ephrata. Daniel, khususnya Daniel, saya mau katakan di sini. Saya pernah menyampaikan hal ini di beberapa renungan firman Tuhan, baik dalam KTB, dalam ibadah raya atau pemuda remaja. Saya pernah sampaikan ini bahwa Daniel ini adalah pribadi yang luar biasa. Karena apa? Dia dipakai dalam masa pemerintahan raja. Ya, Raja Nebukadnezar, Belsyazar, dan Darius. Dan pada saat itu yang sebenarnya pemerintahan Babel itu sudah dikuasai oleh Persia. Ya, Darius itu adalah orang Persia. Jadi Babel sudah dikalahkan Persia. Walaupun sudah berpindah kepada bangsa yang lain, tapi Daniel tetap dipakai menjadi pejabat pada saat itu. Dan ini saya lihat adalah suatu hal yang luar biasa dari seorang Daniel. Ya, walaupun memang tidak diceritakan kejadian Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika selesai dari cerita dapur api,
Tapi saya percaya mereka dipakai di wilayah Babel dan Persia ya pada saat itu. Dan tentunya itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Ya, bisa dikatakan bahwa kita akan belajar dari orang-orang ini bagaimana kita menjadi orang yang bijak di tengah-tengah dunia sekarang ini. Kita akan melihat dan belajar bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang berkomitmen dan konsisten untuk melakukan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang berkomitmen kepada kebenaran. Konsisten melakukan kebenaran. Itu orang yang bijaksana. Orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Kita melihat dalam Daniel 1 ayatnya yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kita lihat di ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar menginginkan bahwa kepala istana untuk mengumpulkan orang-orang yang keturunan raja, bangsawan, yang mereka yang bisa dikatakan pintar, penuh dengan hikmat, pengetahuannya banyak, ya, untuk dikumpulkan. Dan salah satunya di situ adalah Daniel, dan ada juga Sadrak, Mesak, Abednego atau Hananya, Misael, Azaria. Dan di situ ayat yang ke-8 tadi kita baca bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya, zaman dahulu yang namanya santapan raja itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Atau juga minumannya anggur. Ya, tentu ini dilarang. Di dalam hukum Taurat ini dilarang. Apalagi mereka yang sudah dikatakan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Yehuda ya, pada saat itu mereka berpegang kepada Taurat ini untuk tidak menyentuh makanan-makanan yang seperti itu atau minum anggur. Dan Daniel ya tidak mau menajiskan dirinya dengan makan atau minum dari yang sudah disiapkan oleh raja ya. Dikatakan Daniel ya tidak mau menajiskan dirinya. Dalam masa mudanya, ya, Daniel menjaga dirinya dari segala hal yang tidak berkenan. Makanya tidak heran dia dikaruniakan, dianugerahkan hikmat yang luar biasa. Ya. Yang tadi saya katakan hikmat lahir bukan dari pengetahuan, tapi kebenaran. Daniel memegang kebenaran itu. Daniel menetapkan dirinya untuk tetap melakukan perintah Allah. Ya. Dia tidak mau menajiskan dirinya bersama dengan teman-temannya yang lain, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang kita tahu bersama-sama mereka tidak mau menyentuh, bahkan tidak mau menyentuh. Dan ini yang kita bisa lihat bersama-sama. Betapa luar biasa Daniel dan juga teman-temannya pada saat itu. Dalam masa mudanya, mereka memegang teguh prinsip kebenaran. Tidak heran, pada akhirnya mereka didapati, mereka ini memang benar-benar orang yang pintar. Bahkan apa? Tuhan karuniakan hal yang luar biasa lagi, mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, walaupun hanya menjadi vegetarian ya. Mereka cuma minum air biasa, mereka cuma makan sayur-sayuran, berbeda dengan yang lain. Yang makan daging. Dan luar biasa didapati perawakan mereka lebih sehat, lebih seger gitu ya.
Dan ini yang dihasilkan dari ketaatan dari Daniel dan juga teman-temannya pada saat itu. Banyak orang-orang yang pintar, tapi belum tentu dia mempunyai hikmat dari Tuhan. Ya. Justru orang pintar banyak yang memakai kepintarannya apa? Untuk melakukan kejahatan. Ya. Kita bisa lihat, wah kejahatan-kejahatan sekarang bermacam-macam, apalagi yang berhubungan dengan teknologi atau IT, kejahatan cyber. Ya luar biasa kan zaman sekarang. Padahal sebenarnya kepintarannya itu dalam dunia IT bisa dipakai untuk hal-hal yang berguna, tapi dipakai untuk apa? Melakukan kejahatan. Wah ya, ini luar biasa. Ya ini tentu bukan hikmat ya yang ada pada dirinya. Walaupun dikatakan dia pintar. Ya. Hikmat Tuhan hanya datang kepada orang yang hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Hikmat hanya akan datang kepada orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang jahat. Atau seperti Daniel yang tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang berasal dari dunia ini. Hikmat Tuhan akan datang ketika kita tetap berkomitmen kepada kebenaran, melakukan kebenaran, konsisten untuk melakukan kebenaran. Disitulah hikmat Tuhan akan menyertai kita dan kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Kenapa kita dikatakan bijaksana? Seperti firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kita akan hidup ya, bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita akan memakai waktu kita ini dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang menyenangkan akan hati Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang berkomitmen kepada kebenaran. Selanjutnya yang kita belajar dari seorang Daniel dan juga Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang yang bijaksana ya, itu selalu bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, itu dia. Kita lihat dalam Daniel 2. Daniel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Ya. Ketika Nebukadnezar bermimpi. Ketika Nebukadnezar bermimpi, dia meminta orang-orang pintar semua untuk mengartikan mimpinya, tapi tidak ada yang bisa. Lalu datanglah Daniel. Daniel dipanggil untuk diminta mengartikan mimpinya. Ya. Dan ayat yang ke-17, ya, Daniel pasal 2 ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Karena apa? Nebukadnezar bilang kalau dikatakan orang-orang yang pintar, orang yang bijaksana, yang saat itu dipanggil tidak bisa mengartikan mimpinya, mereka bisa dikatakan akan dihukum mati. Ya. Lalu di ayat yang ke-19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ya, disinilah hal yang luar biasa. Orang yang bijaksana akan selalu bergantung, akan selalu mengandalkan Tuhan. Kalau saya mau tambahkan lagi, dalam segala perkara dan dalam segala hal. Terkadang dalam kehidupan kita, dalam situasi-situasi yang mungkin kita anggap bahwa ini hal yang biasa saja. Tetapi justru disitulah saking kitanya menganggap sepele, terkadang keputusan yang kita buat dalam suatu pilihan, kita menganggap bahwa itu sepele saja, meremehkan lah ya seperti itu. Tapi kita nggak pikirkan jangka panjangnya, efeknya seperti apa. Ternyata efeknya tidak baik atau merugikan diri sendiri. Ya, inilah yang tadi saya katakan, orang yang bijaksana dia pasti akan selalu bergantung kepada Tuhan. Artinya dalam segala perkara, dalam hal yang mungkin kita anggap remeh sekalipun, tentu kita harus mengandalkan Tuhan atau kita harus bertanya kepada Tuhan. Hikmat selalu diberikan kepada orang-orang yang menghormati Tuhan. Artinya yang walaupun dia memang mungkin dikatakan dia sudah banyak pengalaman, dia sudah banyak pengetahuan, dia sudah banyak hal-hal yang didapati lah. Tapi
dia tidak pernah melupakan bahwa sumber pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Amin. Kita harus mengakui sumber pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Dan Daniel yang dikatakan dia adalah salah satu orang yang bijaksana pada kerajaan Babel saat itu, dia meminta pertolongan dari Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, memohon belas kasihan bahkan dikatakan di situ. Tidak berjalan sendiri, bukan karena sudah disertai dengan ilmu yang tinggi, bukan karena sudah banyak pengalaman yang didapati, menganggap bahwa ini dari pengalaman saya, dari ilmu yang saya dapati, ini artinya seperti ini. Ya, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terkadang mungkin ada sisi kemanusiaan kita menganggap bahwa pengalaman memang semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu yang juga disertai pengalaman akan membuat kita memang dikatakan bisa memutuskan hal-hal dalam suatu permasalahan atau mencari solusi dalam suatu permasalahan. Tapi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan itu yang kita andalkan. Tentunya satu-satunya yang menjadi sumber andalan kita adalah Yesus Kristus. Yang Dia yang mampu memberikan kita hikmat di saat suatu hal yang rasanya sudah buntu, tidak ada jalan lagi. Yang tadi yang seperti saya katakan, Daniel saat itu diperhadapkan bahwa karena dia salah satu orang yang bijaksana di kerajaan Babel, kalau mereka yang tidak bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, mereka dihukum. Dan Daniel salah satunya bisa menjadi korban pastinya. Dan ini saya percaya bahwa Daniel sadar bahwa dia selalu butuh Tuhan. Oleh karena itu dia meminta hikmat dari Tuhan itu. Sehingga datanglah jawaban dan Daniel mampu mengartikan mimpi Nebukadnezar. Mungkin kita sudah berusaha selama ini. Tuhan, apa yang saya harus lakukan dalam situasi seperti ini? Tuhan, rasanya sudah buntu Tuhan. Saya nggak punya lagi jalan keluar. Saya sudah minta tolong manusia. Saya sudah minta tolong saudara saya. Saya sudah minta tolong tetangga saya. Nah ini dia. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan manusia, Tuhan tentunya tidak akan mengulurkan tangannya karena kita mengandalkan hal yang lain. Tetapi kita ketika berserah, mengangkat tangan kita, mengatakan, Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya butuh Engkau. Maka disitulah tangan Tuhan akan terulur menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang bijaksana, dia akan selalu bergantung kepada Tuhan. Dia akan selalu mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang terjepit sekalipun, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan mujizat di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Orang yang bijaksana, dia akan selalu bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Lalu yang terakhir, orang yang bijaksana, dia akan mampu menembus segala kebuntuan dan membawa penyelesaian. Dan dia pasti juga pada akhirnya akan mengerjakan sesuatu yang akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Ini dia, orang yang bijaksana. Dia akan menjadi, bisa dikatakan, pemecah kebuntuan. Dia bisa dikatakan pembawa solusi. Yang akhirnya di situ adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita bisa lihat tentang kejadian Daniel di pasal yang kelima, tentang tulisan, tulisan di dinding Raja Belsyazar, anak dari Raja Nebukadnezar. Kita tahu ceritanya di sini bahwa ada sebuah tangan lalu muncul yang menulis di tembok ya, lalu Raja Belsyazar lalu meminta orang-orang bijaksana, orang-orang pintar, ahli-ahli yang pada saat itu ada di kerajaan Babel meminta mengartikan tulisan yang ada di dinding itu. Dan kita bisa melihat bahwa Daniel yang pada saat itu datang, dia menjadi pemecah kebuntuan dan dia mampu mengartikan tulisan yang ada di dinding itu. Karena
eh, kita bisa lihat bahwa Daniel dari segala hal yang dilakukannya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam pemerintahannya Nebukadnezar, itu banyak sekali perbuatan yang dilakukan oleh Daniel sehingga apa? Permaisuri raja langsung mengingat Daniel ya, dan hikmat Tuhan di dalam dirinya. Sehingga dia dipanggil. Ketika dia dipanggil, wah ini luar biasa. Dia bisa mengartikan bahwa Daniel akhirnya bisa memperingatkan Raja Belshazzar bahwa tidak lama lagi kerajaan itu akan direbut. Ya, itulah yang tadi saya katakan oleh bangsa Persia. Ya, dan Daniel bisa dikatakan orang yang bijak yang mampu memecah kebuntuan, mampu memberikan solusi, membawa penyelesaian, dan akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di situ. Orang yang bijaksana, dia pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa yang menghasilkan pengagungan, penghormatan bagi Tuhan. Ya. Kalau kita mundur ke belakang, ya, ayah dari Raja Belshazzar ini, Nebukadnezar, pada akhirnya Nebukadnezar mengakui Allahnya Daniel. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca, setelah Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar itu, ya, di situ ada hal yang luar biasa bahwa ketika Nebukadnezar menjadi gila lalu dia sembuh dan di situ dia mengagungkan Allahnya Daniel. Nah, di sini apa yang Daniel lakukan adalah bukti dari seseorang yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat Tuhan, yang membuat orang di sekitarnya, bahkan ini seorang pemimpin yang bukan atau tidak mengenal Allah sama sekali, mengakui, mengagungkan Allah Daniel. Kehidupan kita, orang yang bijaksana pun, ya, kehidupan kita, status kita sebagai orang-orang Kristen yang bijaksana, mampu ya, atau bisa membuat orang-orang di sekitar kita akan mengagungkan Tuhan kita. Dari apa? Apa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita? Apa yang sudah bisa kita buat orang-orang di sekitar kita. Dimanapun, kapanpun, kemanapun, ketika hal-hal yang berasal dari hikmat Tuhan itu keluar dari dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu bagaimana pengakuan dari Raja Nebukadnezar ketika hal-hal yang luar biasa lewat kehidupan mereka Tuhan pakai. Ya, Daniel mengartikan mimpi, Sadrak, Mesak, Abednego. Bisa kita tahu bersama-sama walaupun saat itu mereka sudah ada di ujung kematian, tapi mereka tetap bersikuku bahwa mereka tidak mau menyembah patung. Dan ketika ada keajaiban yang terjadi dalam tiga sekawan ini, Sadrak, Mesak, Abednego, kita lihat bahwa Nebukadnezar mengakui Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego juga. Padahal memang sama ya. Dan hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka itu. Inilah orang-orang yang bijaksana. Inilah orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hikmat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Amin. Orang-orang Kristen yang bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Untuk kita mempergunakan waktu kita yang ada sekarang ini. Dengan apa? Sebaik-baiknya. Supaya apa? Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 tadi. Kita tidak seperti orang bebal. Yang sudah tahu tapi tidak mau melakukannya. Ya. Yang sudah tahu tidak boleh tapi kita lakukan. Ini kan orang bebal namanya. Dan firman Tuhan juga katakan, janganlah kita menjadi bodoh di dalam ayat yang selanjutnya. Tetapi supaya apa? Kita mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Lewat apa? Hikmat Tuhan itulah yang akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Dan kita lakukan kehendak Tuhan itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus.
Di tengah-tengah situasi sekarang ini, kejarlah hikmat Tuhan. Berkomitmenlah untuk melakukan kebenaran. Dan kejar hikmat itu. Ya, ketika ada sesuatu hal yang kita merasa buntu, tidak ada lagi jalan keluar, hikmat Tuhan memampukan kita. Untuk kita apa? Dapat melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan ketika kita mampu, untuk menjaga hikmat Tuhan itu, maka hubungan kita dengan Tuhan pun akan tetap terus terkoneksi. Karena apa? Hikmat Tuhan itu sama dengan adalah pikirannya Allah. Artinya kita tahu bagaimana cara kita untuk tetap terus menyenangkan akan hati Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari bahwa Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan. Membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap selalu bergantung dan tetap selalu mengandalkan Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang bijaksana hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin Bapak Ibu Saudara menulis di live chat masing-masing, saya mau menjadi orang Kristen yang bijaksana. Atau saya mau menjadi orang Kristen yang penuh dengan hikmat Tuhan. Wah, itu akan menjadi motivasi kita untuk kita menjadi orang-orang yang akhirnya juga dipakai oleh Tuhan. Ya, bukan dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam kehidupan kita dalam menginginkan Tuhan saja, tapi kehidupan kita ketika kita ada di luar, dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang kita lakukan di luar gereja, ya, dalam kehidupan kita berjemaat. Kita mampu menjadi orang-orang yang menyenangkan akan hati Tuhan, ya, tetap berpegang kepada firman Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang banyak, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan memuliakan Tuhan dan kita akan berdoa mengakhiri Ephrata with Jesus pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan membuat kita mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan memampukan kita untuk terus melakukan kebenaran-kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dan hikmat Tuhan yang akan membawa kita untuk tetap mempergunakan hari-hari kita, waktu kita yang ada dengan baik. Berlaku seperti orang arif atau seperti orang bijak. Sehingga kita tetap selalu memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau tetap terus berpegang hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berlaku bijaksana. Kami dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Karena kami tahu hikmat Tuhanlah yang memampukan kami. Untuk kami melakukan akan setiap kehendak Tuhan. Untuk kami mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Tanamkan dalam kehidupan kami masing-masing, dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Sehingga firman-Mu itu akan menjadi pelita, akan menjadi terang, akan bertumbuh dan berakar, dan pada akhirnya berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tetap selalu menjalani hidup-hidup kami ini Tuhan, untuk berlaku baik dan tidak menyimpang. Hikmat-Mu lah yang menyertai sehingga kami mampu melakukan mana yang menjadi kehendak Tuhan atau yang bukan kehendak Tuhan. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan ataupun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau tetap selalu melakukan yang menjadi kesenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-umat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Semua Tuhan buat berhasil dalam kehidupan mereka, dalam usaha, semuanya Tuhan memberkati. Memberkati mereka yang juga dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami persoalan, Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan ketika kami mengandalkan akan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja untuk membuka jalan dan memberikan jawaban bagi setiap persoalan yang dihadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala yang ada di Lubuk, dan persoalan yang hari-hari ini juga dihadapi. Tuhan juga yang bekerja di dalamnya. Campur tangan Tuhan menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Efrata Lubuk. Tuhan terus bekerja dan Tuhan yang terus membela dan Tuhan menolong segala sesuatu. Ketika Tuhan yang campur tangan di dalamnya, maka disitulah kuasa Tuhan yang akan bekerja sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Efrata We Jesus pada malam hari ini. Biarlah umat-umat Tuhan terus diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dan mengakhiri hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.